Ketika SMA nggak punya prestasi, nggak pernah juara, nggak pernah ikut organisasi, tapi pengen dapat beasiswa, emang bisa? Bisa banget. Sini aku kasih tahu gimana caranya buat kamu yang ketika SMA nggak punya prestasi, tapi pengen dapat beasiswa ketika kuliah. Dengerin sampai selesai. Nah, sejak 2018 aku tuh udah ngedampingin lebih dari 100 anak pelajar ya, khususnya di daerah-daerah buat dapetin beasiswa baik di dalam maupun luar negeri, baik itu yang parsial maupun yang fully funded sampai lulus kuliah itu aku udah pernah bantuin semua dengan latar belakang yang beda-beda, termasuk yang nggak punya prestasi. Terus gimana caranya orang yang nggak punya prestasi sama sekali itu bisa dapat beasiswa bahkan sampai lulus kuliah sampai ke luar negeri? Dengerin sampai selesai ya. Nah, yang pertama kamu harus tahu bahwa setiap program beasiswa itu punya karakteristik masing-masing terkait orang yang mau mereka kasih beasiswa. Ada beasiswa yang memang mengedepankan atau mengutamakan prestasi. Mau kamu orang kaya, mau kamu orang tidak mampu, semuanya akan dapat beasiswa selama kamu punya prestasi. Baik itu prestasi dari akademik, seperti beasiswa PPA, atau sekarang ada penggantinya namanya, apa ya, aku lupa. Kemudian beasiswa prestasi gitu ya, kayak beasiswa unggulan dan sejenisnya, atau beasiswa yang pengen kamu tuh berdampak sosial gitu ya ke masyarakat ya, seperti beasiswa dari Dompet Duafa kayak beasiswa aktivis Nusantara dan lain dan sejenisnya lah ya. Nah, dari situ kamu bisa mengeksplorasi kira-kira peran apa yang kamu punya saat ini yang cocok dengan program beasiswa tersebut. Apakah kamu masuk kategori yang kurang mampu? Apakah kamu bisa masuk kategori yang berprestasi? Walaupun sekarang belum punya gitu ya, tapi nanti aku akan coba kasih gimana caranya bisa kamu masuk ke golongan prestasi. Atau kamu bisa masuk ke golongan yang berdampak sosial gitu ya. Berdampak sosial itu kamu nggak harus menang lomba segala macam, tapi kamu bisa aktif di kegiatan masyarakat, kamu bisa aktif menginisiasi suatu kegiatan atau proyek yang berdampak terhadap sosial masyarakat, baik itu di sekitar kamu ataupun di daerah tertentu. Nah, sejauh pengalamanku ngedampingin anak-anak yang SMA-nya itu biasa aja, bahkan di semester awal kuliahnya juga biasa aja, IP-nya nggak cum laude, kemudian dia juga nggak aktif organisasi, tapi dia ikut yang ketiga tadi, itu berdampak sosial. Jadi setiap pulang kuliah, dia ngajar TPA. Dia ngajar Taman Pendidikan Al-Quran, ngajar ngaji lah ya, di masjid dekat kampus. Nah, itulah yang ngebuat dia bisa punya background story, berdampak sosial. Nah, tapi ternyata uniknya adalah beberapa program beasiswa ya, termasuk beasiswa unggulan, itu mengapresiasi sekali orang-orang yang punya dampak sosial dan itu dianggap sebagai sebuah prestasi. Jadi prestasi yang dimaksud di sini nggak hanya soal menang lomba, nggak hanya soal juara kelas, nggak hanya soal cum laude segala macam yang akademik, tapi berdampak sosial itu juga prestasi. Nah, sering kali kan teman-teman mau ikut lomba segala macam gitu ya. Pertama, kadang banyak sekali lomba yang harus teman-teman bayar dulu di awal. Kemudian yang kedua, untuk ikut atau finalnya biasanya harus butuh biaya segala macam. Ada juga mungkin karena teman-teman masih pemula gitu ya, di percobaan pertama kedua mungkin nggak langsung juara, sehingga butuh waktu. Jadi cheat-nya gitu ya, cara bukan instan juga sih, tapi cara yang mungkin lebih bisa dijangkau oleh semua orang adalah berdampak sosial. Jadi silahkan teman-teman ya, ketika SMA atau awal-awal kuliah, coba deh bikin suatu gerakan sosial, inisiatif yang punya dampak ke masyarakat, apapun itu. Ngajar ngaji, bikin ngajar membaca, ngajar Microsoft, Excel, Word gitu ya, ngajarin pencatatan ke orang-orang di kampung-kampung yang mungkin punya toko segala macam gitu. Apapun yang peran teman-teman bisa berikan di lokasi atau segmen masyarakat tertentu, itu akan sangat diapresiasi oleh para penyeleksi atau penyelenggara beasiswa. Dan aku jamin kamu akan punya bargaining position yang lebih kuat. Karena sejauh pengalamanku banyak sekali yang memang aku dampingi nggak punya prestasi, tapi berdampak sosial sehingga para penyeleksi menganggap dia lebih baik daripada orang lain yang bahkan pernah juara. Begitu ya. Jadi teman-teman silakan
yang ngerasa nggak punya prestasi, buat dampak sosial apa yang bisa teman-teman berikan sesuai dengan peran, sesuai dengan hobi, sesuai dengan ketertarikan yang teman-teman punya. Gitu aja. Next kita bahas apa lagi, silahkan komen di kolom komentar.